Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 28 Februari 2025 bersama saya Fiorina Ciretno. Beragam informasi terupdate akan kami sajikan tentunya dalam program kita setiap harinya, dan salah satunya informasi mengenai rekomendasi pembangunan ekonomi hijau Sulawesi Selatan untuk periode 2025-2030, di mana rencana pembangunan jangka menengah daerah atau yang disingkat dengan RPJMD di tahun 2025-2030 sedang disusun untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan RPJMD ini penting menjadi acuan dalam perumusan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Andi Sudarman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusti. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Fakih yang akan melaporkan dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Fakih. Selamat sore. Iya, baik. Dapat Anda sampaikan lebih detail mengenai agenda yang berlangsung dan juga membahas mengenai prospek Provinsi Sulawesi Selatan ke depannya? Seperti apa? Silakan. Pemerintah Provinsi National Center for Research in Agroforestry atau ICRAF mematangkan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2030. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau alias Green Growth Plan, SULSEL. Dokumen ini berisi berbagai rekomendasi kebijakan untuk mengelola sumber daya alam berbasis lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, serta wilayah pesisir dan kelautan secara berkelanjutan. Forum ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan juga Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timur Leste J.S. Dutton. Selama beberapa tahun terakhir, ICRAF bersama Bapelitbangda Sulsel melakukan penelitian terkait dampak perubahan iklim yang telah dirasakan nyata oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Cuaca ekstrim yang diperparah oleh perubahan iklim mengakibatkan banyaknya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan krisis air bersih. Dampak perubahan iklim juga dirasakan pada sektor pertanian dengan penurunan produktivitas beberapa komoditas unggulan di Sulsel seperti kakao dan padi. Faktor lain yang menyebabkan turunnya produktivitas adalah kondisi tanah yang sudah tidak mendukung. Bahkan dalam riset disampaikan setiap kenaikan suhu udara sebesar 1 derajat Celcius dalam setahun akan menurunkan produksi padi sekitar 4.500 ton di setiap provinsi di Indonesia. Tentunya hal ini menjadikan tantangan bagi Sulawesi Selatan sebagai penghasil padi terbesar keempat di seluruh Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengatakan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD ini melalui hasil peta jalan ekonomi hijau akan menjadi bagian dari RPJMD Gubernur 2025-2030. Sehingga isu perubahan iklim dan ekonomi hijau yang selama ini menjadi gagasan dan menjadi isu global dituangkan dalam RPJMD ini. Selain itu, permasalahan lahan kritis yang disebabkan pengundulan dan degradasi hutan juga masih melanda Sulawesi Selatan. Nah, di hadapan itu, perubahan iklim membutuhkan rencana pembangunan yang memastikan ekonomi tumbuh dan lingkungan tetap terjaga. Ada beberapa rencana yang disusun untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesehatan lingkungan serta kesehatan masyarakat. Kepala Bapelitbangda Sulsel Setiawan menjabarkan ada 4 tujuan pertumbuhan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan, mulai dari ekosistem yang sehat dan produktif, kemudian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, adil, dan merata, penghidupan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta pengendalian emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor berbasis lahan, termasuk ekosistem pesisir. Dokumen ini juga memuat beberapa rekomendasi untuk mengatasi bencana-bencana alam yang sering terjadi di Sulawesi Selatan akibat cuaca ekstrim. Rekomendasi tersebut diantaranya melindungi hutan dengan tidak membiarkan deforestasi dan degradasi di area konservasi dan area lindung. Lalu menerapkan aturan tentang penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Melakukan revitalisasi komoditas-komoditas pertanian unggulan seperti kakao, kopi, padi, dan jagung. Dokumen ini juga menyertakan peta jalan yang menjabarkan tahapan waktu pelaksanaan aktivitas, pembagian peran, sampai identifikasi sumber-sumber pembiayaan. Rekomendasi dalam rencana induk ini dapat mendukung rencana pembangunan jangka menengah dan juga jangka panjang bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Tio. Ya, baik. Dari penjelasan yang disampaikan rekan Fakih, berarti dalam hal ini tujuan utama dari pemaparan dokumen Green Growth Plan Sulawesi Selatan ini kemudian dikonsultasikan ke publik itu dalam rangka apa? Apakah mungkin hanya dikonsultasikan dalam para hadirin dengan hadirin yang hadir di seminar tersebut, atau juga untuk menginformasikan kepada masyarakat nih? Ya, dalam pertemuan ini memang secara umum masih melibatkan
pihak pemerintah dan juga praktisi-praktisi serta seluruh akademisi, karena memang dibutuhkan masukan-masukan dari berbagai pihak untuk menambah wawasan dan juga rekomendasi terhadap pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana kita ketahui bahwa 5 tahun ke depan dipimpin oleh Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi. Tentunya berbagai saran dari akademisi, dari pihak praktisi, kemudian dari pengamat-pengamat serta para aktivis dibutuhkan untuk bagaimana peta ekonomi hijau di Sulawesi Selatan semakin matang dan juga sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, seperti itu. Baik, sejalan dengan hal tersebut, berarti tujuan pertumbuhan ekonomi hijau ini yang ingin dicapai di Sulawesi Selatan tadi juga mengenai ada dampak-dampak di bidang pertanian dan salah satunya adalah kakao. Lantas mungkin langkah konkretnya yang ditawarkan seperti apa? Ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya sudah pernah menyampaikan bahwa untuk beberapa produksi di bidang pertanian itu fokusnya adalah seperti padi maupun kakao. Di kakao sendiri, program pemerintah terkait dengan replanting bagi pohon-pohon kakao yang usianya sudah di atas 30 tahun. Dan replanting itu harus dilakukan sejalan dengan bagaimana peta pertumbuhan ekonomi hijau. Jadi replanting itu adalah bagaimana pohon-pohon yang tua ini digantikan oleh pohon-pohon baru. Nah, untuk menunggu masa replanting itu, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai solusi untuk perekonomian masyarakat sebagai alternatif sembari proses replanting pohon-pohon kakao ini bisa berjalan. Dan itu sudah dicanangkan dari era kepemimpinan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fajri Jufri waktu itu. Dan ini juga menjadi salah satu prioritas dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari Kementerian Pertanian, bahwa replanting produksi kakao itu akan dilakukan mulai tahun ini. Seperti itu, rekan Vio. Oke, baik. Tadi disampaikan juga rekan Faki bahwa bukan hanya akademisi, kemudian pakar-pakar penting juga yang hadir. Lantas juga disampaikan bahwa ada duta besar Kanada juga yang turut hadir dalam pertemuan yang membahas tentang RPJMD Sulawesi Selatan. Kemudian apa saja inisiatif yang didukung oleh duta besar Kanada dalam hal membantu masyarakat Sulsel mengatasi dampak perubahan iklim? Ya, pemerintah ini melalui The International Center of Research in Agroforestry atau ICRAF membantu dalam proses penelitian selama bertahun-tahun di masyarakat, mengumpulkan data-data, mengumpulkan keluhan-keluhan masyarakat, kemudian menyusun rencana jangka panjang. Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timur Leste, Jess Dutton, menyatakan dukungannya pada pertumbuhan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan. Ia mengatakan bahwa bangga bermitra dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan ICRAF melalui program Land for Life yang membantu petani dan masyarakat mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim, menanam lebih banyak pangan, dan meningkatkan pendapatan. Proyek Land for Life ini membantu membangun fondasi di Sulawesi Selatan yang lebih tangguh terhadap iklim dan lebih makmur. Dan itu adalah peran-peran yang bagaimana pemerintah Kanada sebagai mitra Provinsi Sulawesi Selatan dan juga ICRAF turut mengumpulkan data, melakukan penelitian selama bertahun-tahun di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti itu. Oke, pada tayangan ini kita juga menampilkan bahwa ketahanan pangan atau juga perubahan iklim, kita sebutnya perubahan iklim merupakan ancaman bagi Sulawesi Selatan, rekan Faki. Lantas menjadi pertanyaan, mengapa ketahanan pangan ini atau ketahanan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan lansia, yang menjadi perhatian utama dalam menghadapi krisis iklim di Sulawesi Selatan, rekan Faki? Ya, krisis iklim memang di Sulawesi Selatan mengancam selama beberapa tahun terakhir. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya perubahan iklim berpengaruh terhadap tanah longsor yang terjadi misalkan di Luwu beberapa tahun terakhir, kemudian bencana banjir yang bahkan hampir melanda seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan, kemudian krisis air bersih utamanya di daerah perkotaan di Kota Makassar di beberapa titik, dan kondisi ini masih akan mengancam selama beberapa tahun ke depan jika kelestarian lingkungan di Sulawesi Selatan tidak dijaga sedini mungkin. Maka dari itu memang intervensi yang dilakukan adalah bagaimana pertanian ataupun perkebunan, pengelolaan kehutanan, pertambangan harus menekankan bagaimana ekonomi hijau, artinya tidak semena-mena bahwa memanfaatkan alam untuk memperoleh perputaran ekonomi, tapi bagaimana ini alam bisa dijaga keberlanjutannya. Nah, pemerintah sendiri sudah menyiapkan beberapa strategi dalam menjalankan ekonomi hijau ini. Di antaranya mungkin yang disampaikan oleh Sekda Makassar, Sekda Sulawesi Selatan maksud saya,
menyampaikan bahwa penggunaan plastik itu harus mulai dikurangi gitu. Bahkan untuk belanja-belanja di minimarket, di toko-toko swalayan itu sudah menerapkan bagaimana plastik ini sudah tidak digunakan lagi. Bahkan untuk plastik itu berbayar, dan kedepannya fokusnya misalkan di bagaimana konsumsi bahan bakar fosil ini bisa dikurangi, karena penggunaan bahan bakar fosil ini sangat mempengaruhi polusi udara, baik itu di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, dan lebih banyak menekankan bagaimana penggunaan energi listrik melalui moda-moda transportasi umum, dan itu cara-cara yang akan dilakukan dalam jangka menengah secara perlahan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, seperti itu. Oke, baik. Berarti dari closing statement yang disampaikan rekan Faki dan juga imbauan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik, apalagi ketika berbelanja mungkin di pasaran, kemudian juga beralih menggunakan moda transportasi listrik, begitu ya, yang bisa dijadikan sebagai closing statement kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih rekan Faki atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kota Makassar yang akan dilaporkan untuk kita semua. Selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni Bapak Jofri Rahman. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Sendiri. Dari sisi substansi, kami laporkan bahwa teman-teman semuanya ekonomi Selatan itu akan lebih hijau ke depannya, berusaha jadi silakan ketawa mungkin. But of course, climate change doesn't affect everyone the same way. Ikrab ini kami juga pernah ke Bone, karena ini kan lokusnya di Bone. Jadi ini kita tahu ya, transfer anggaran kabupaten yang berbasis kebetulan kami ini lagi mendorong di Sulawesi Selatan. I'll host you at the residence. Atau perencanaan pertumbuhan ekonomi ini sendiri. Dari sisi substansi, kami laporkan bahwa teman-teman semuanya ekonomi Selatan itu akan lebih hijau ke depannya, berusaha Jadi silakan ketawa mungkin. But of course, climate change doesn't affect everyone the same way. Ikrab ini kami juga pernah ke Bone, karena ini kan lokusnya di Bone. Jadi ini kita tahu ya, transfer anggaran kabupaten yang berbasis kebetulan kami ini lagi mendorong di Sulawesi Selatan. I'll host you at the residence. Atau perencanaan pertumbuhan ekonomi ini sendiri. Dari sisi substansi, kami laporkan bahwa teman-teman semuanya ekonomi Selatan itu akan lebih hijau ke depannya, berusaha Jadi silakan ketawa mungkin. But of course, climate change doesn't affect everyone the same way.
Ikraf ini kami juga pernah ke Bone, karena ini kan lokusnya di Bone. Jadi menurut kita tadi ya, terkait anggaran kabupaten yang berbasis itulah kami ini lagi mendorong di Sulawesi Selatan. I'll host you at the residence. Atau perencanaan pertumbuhan ekonomi ini sendiri. Dari sisi substansi kami laporkan bahwa teman-teman semuanya ekonomi Sulawesi Selatan itu akan lebih hijau ke depannya, berusaha Jadi silakan ketawa mungkin. But of course, climate change doesn't affect everyone the same way. Ikraf ini kami juga pernah ke Bone, karena ini kan lokusnya di Bone. Jadi menurut kita tadi ya, terkait anggaran kabupaten yang berbasis itulah kami ini lagi mendorong di Sulawesi Selatan. I'll host you at the residence. Atau perencanaan pertumbuhan ekonomi ini sendiri. Dari sisi substansi kami laporkan bahwa teman-teman semuanya ekonomi Sulawesi Selatan itu akan lebih hijau ke depannya, berusaha Jadi silakan ketawa mungkin. But of course, climate change doesn't affect everyone the same way. Ikraf ini kami juga pernah ke Bone, karena ini kan lokusnya di Bone. Jadi menurut kita tadi ya, terkait anggaran kabupaten yang berbasis itulah kami ini lagi mendorong di Sulawesi Selatan. I'll host you at the residence. Atau perencanaan pertumbuhan ekonomi ini sendiri. Dari sisi substansi kami laporkan bahwa teman-teman semuanya ekonomi Sulawesi Selatan itu akan lebih hijau ke depannya, berusaha Jadi silakan ketawa mungkin. But of course, climate change doesn't affect everyone the same way. Ikraf ini kami juga pernah ke Bone, karena ini kan lokusnya di Bone. Jadi menurut kita tadi ya, terkait anggaran kabupaten yang berbasis itulah kami ini lagi mendorong di Sulawesi Selatan. I'll host you at the residence. Atau perencanaan pertumbuhan ekonomi ini sendiri. Dari sisi substansi kami laporkan bahwa teman-teman semuanya ekonomi Sulawesi Selatan itu akan lebih hijau ke depannya, berusaha Jadi silakan ketawa mungkin. But of course, upaya penyusunan kita terkait rancangan awal RPJMD dari hasil rancangan untuk peta jalan ekonomi hijau Sulawesi Selatan ini akan menjadi bagian dari RPJMD Bapak Gubernur
2025-2030. Dan isu perubahan iklim ini dan ekonomi ini sudah menjadi isu global. Ya. Nah, kita lihat di dalam SDGs juga itu disebut dan bahkan dalam program prioritas Bapak Presiden Prabowo ini menjadi salah satu yang menjadi fokus perhatian beliau terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketersediaan air bersih. Jadi saya berterima kasih kepada pemerintah Kanada yang telah mendukung kita selama ini melalui ECRAF dan bekerjasama dengan Baghdad. Dan tentu saja kita berharap dukungan dari pemerintah Kanada ini tidak berhenti sampai di sini saja. Tentu ECRAF bisa mengembangkan lebih banyak hal yang bisa dikerjasamakan, termasuk untuk memberikan pendampingan teknis bukan cuma kepada Baklitbang saja, tapi juga kepada dinas teknis terkait yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 28 Februari 2025. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.